Langkah pertama, kita melakukan instalasi LED beam dari awal perakitan dan penempatan tiang pemancar. Setelah itu, kita melakukan konfigurasi LED beam dan microtik. Langkah selanjutnya yaitu mengkonfigurasi light beam dengan cara kita mengganti IP laptop kita terlebih dahulu di kontrol panel, kemudian ganti IP-nya menjadi 192.168.1.2, lalu biarkan subnet masknya menjadi default dan isikan gateway-nya menjadi 192.168.1.20. Kemudian klik OK. Lalu langkah selanjutnya kita akan masuk ke Chrome, kemudian kita ketik 192.168.1.20 atau IP default light beam-nya. Kemudian kita klik advance, klik proses untuk menuju link-nya, kemudian kita masukkan username-nya yaitu UPNT dan passwordnya juga UPNT. Kemudian di sini kita disuruh untuk memilih negara kita. Lalu kita pilih bahasanya menjadi bahasa Inggris dan jangan lupa untuk centang bagian kotak di bawah. Kemudian klik login. Setelah muncul tampilan seperti ini, kalian masuk ke menu wireless, kemudian ganti wireless modenya menjadi access point. Lalu kalian ganti SSID-nya sesuai selera kalian. Kemudian aktifkan security atau keamanannya dan pastikan kalian mengisikan security atau keamanan dengan sandi yang kuat. Setelah itu klik change pada bagian pojok kanan bawah, kemudian isikan password defaultnya dan ganti menjadi password yang baru, kemudian klik change. Setelah itu pergi ke menu network, kemudian biarkan network modenya menjadi bridge, lalu kita setting IP-nya menjadi static dan isikan IP address-nya menjadi 172.16.1.11. Kemudian ganti netmask-nya menjadi 255.255.255.248. Dan gateway IP-nya menjadi 172.16.1.13. Kemudian nonaktifkan saja pada bagian IPv6-nya. Lalu klik change. Setelah melakukan konfigurasi, kita klik apply pada bagian pojok kanan atas dan tunggu prosesnya. Pergi ke kontrol panel untuk mengganti kembali IP-nya, lalu kita ganti IP-nya menjadi 172.16.1.13. Kemudian default gateway-nya kita isikan 172.16.1.11. Masuk kembali ke website Lightbeam dengan IP 172.16.1.11. Kemudian masukkan username-nya yaitu PNT dan passwordnya yaitu password yang telah kita ubah tadi dan klik login. Maka dapat dilihat di sini SSID-nya telah berubah dan wireless modenya telah berubah menjadi access point. Pergi ke microtik, kemudian kita tambahkan address list dan isikan addressnya menjadi 192.168.13.1/24 dan interface-nya ganti menjadi ke Ether 2. Kemudian klik apply dan OK.
Kemudian tambahkan lagi address list untuk Lightbeam dan isikan addressnya menjadi 172.16.13/29 dan interface-nya ganti menjadi ke Ether 3. Kemudian klik apply dan klik OK. Setelah itu kita pergi ke DHCP client, kemudian klik tambah, lalu ganti interface-nya menjadi Ether 1 agar mikrotik kita terhubung dengan internet. Kemudian klik OK. Kemudian pergi ke menu firewall, kemudian pada bagian NAT klik tambah, lalu masuk ke menu general, biarkan chain-nya menjadi source NAT dan out interface-nya isikan menjadi Ether 1. Lalu pada bagian action kita pilih actionnya menjadi masquerade, kemudian klik apply dan klik OK. Agar laptop kita terhubung ke internet, kita harus mengganti IP laptop kita dengan pergi ke control panel dan isikan IP-nya menjadi 192.168.13.2. Kemudian default gateway-nya 192.168.13.1. Lalu pada preferred DNS servernya kita isikan DNS Google atau 8888. Maka dapat dilihat di sini bahwa laptop kita sudah terhubung dengan internet. Dan apabila kita melakukan browsing, contohnya saja membuka YouTube, dan dapat dilihat di sini kita telah berhasil membuka laman YouTube. Setelah itu kita akan melakukan routing ke router B dengan cara, tetapi sebelum melakukan routing ke router B, pastikan kedua mikrotik router A dan router B telah melakukan konfigurasi awal sehingga proses routing akan berhasil dengan sempurna. Pergi ke menu routes, kemudian klik tanda plus, kemudian pada destination address-nya kita isi menjadi 192.168.5.0/24 dan gateway-nya menjadi 172.16.1.14. Kemudian klik apply dan OK, maka dapat dilihat reachable Ether 3. Dan berikut teman-teman dapat melihat bahwa saat kita melakukan ping ke seluruh gateway, mikrotik, access point, mikrotik router B, dan klien B, maka semua hasilnya adalah TTL. Pertama-tama masuk pada network connection, Ethernet, kita properties, pilih IPv4. Lalu IP kita setting sebagai statis, isi 192.168.1 dan bebas seperti di contoh 3. Lalu gateway kita isi 192.168.1.20 agar bisa masuk pada website Lightbeam. Untuk DNS kita kosongi terlebih dahulu. Setelah itu masuk pada browser, kita ketik 192.168.1.20 lalu tekan enter. Jika sudah masuk pada tampilan ini, kita lanjutkan dan lanjutkan kembali. Setelah masuk pada tampilan Lightbeam, kita isi username, password, country di Indonesia, dan language di Inggris. Lalu jangan lupa kita centang, tekan login. Jika sudah selesai login, kita masuk pada menu wireless. Wireless mode kita ganti station, SSID kita select
dengan akses point yang akan kita tembak. Di sini sebagai kelompok hora-hore, jadi kita log to AP. Jika sudah, kita isikan password dari light beam access point yang kita tembak. Lalu klik change. Jika tampilan muncul change password, kita isi password yang lama dan berikan password yang baru. Lalu tekan change. Setelah itu masuk pada menu network, kita masuk pada IP address, kita ganti menjadi 192.1.16.1.12 dan subnet max-nya 255.255.255.248. Gateway kita isi 172.16.1.14. Setelah itu IPv6 kita disable, lalu change dan klik apply. Tunggu hingga selesai. Kita ganti IP dari laptop kita sama seperti IP yang kita masukkan tadi. Contohnya 172.16.1.14. Lalu default gateway kita isi 172.16.1.12. Oke. Nah, di sini sudah. Lalu kita lanjutkan. Masuk pada menu tampilan login, kita isi username dan password yang sudah kita ganti tadi. Jika sudah seperti ini, maka konfigurasi Lightbeam sebagai klien kita sudah berhasil. Pertama kita login terlebih dahulu. Setelah login, kita tambahkan IP address pada MikroTik, tambah. Lalu kita masukkan IP 192.168.5.1/24. Untuk interface kita pilih Ether 2, apply dan OK. Kita tambahkan lagi dengan IP 172.16.1.14/29. Untuk interface kita ganti menjadi Ether 3, apply dan OK. Kemudian kita masuk pada menu root. Kita tambah. Yang pertama, destination address kita isikan IP 192.168.13.0/24 dan gateway dengan IP 172.16.1.13. Apply dan OK. Kemudian kita tambahkan lagi destination address, di sini masih utuh. Kemudian untuk gateway kita isi 172.16.1.13, apply dan OK. Kemudian kita ganti IP laptop kita pada network connection. Ubah IP kita menjadi 192.168.5.2. Kemudian gateway kita ganti 192.
Kemudian kita coba ping dengan IP. Selanjutnya kita akan coba ping pada beberapa IP seperti berikut. Ada IP mikrotik dengan laptop, mikrotik dengan LED beam, mikrotik dengan LED beam access point, mikrotik dengan mikrotik access point, dan jika pada new terminal pada mikrotik sudah berhasil TTL semua, maka kita akan coba pada command prompt di laptop kita. Kita lakukan ping kembali pada semua perangkat agar kita bisa memastikan apakah perangkat yang kita konfigurasikan bisa terhubung satu sama lain. Di sini kita sudah berhasil dan hasilnya TTL semua, dan kita sudah coba untuk ping IP Google dan google.com dan hasilnya berhasil. Setelah melakukan konfigurasi LED beam dan mikrotik, selanjutnya kita melakukan instalasi LED beam pada tiang pemancar A sebagai access point dan tiang pemancar B sebagai client atau station. Di sana adalah access point berjarak kurang lebih 50 meter dan di sini klien mencoba ping ke access point dan berhasil. Terima kasih.